Serius? Gimana lagi men? Positif corona men. Ya. Hey what's up sobat Dev Rick, balik lagi sama gua Rick dan temen gua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi juga sama gua Iki. Ben, lu ngapain pakai kayak gitu? Udah kayak ninja segala. Ya, gua pakai masker men. Sekarang kan udah red zone gitu men. Masker apaan? Itu kan salah haji kali. Aduh, lu ada-ada aja. Ini gua pakai masker gitu. Ini udah red zone men, udah zona merah gitu. Pemerintah udah ngumumin setiap daerahnya yang zona merah. Dan gua ini sebagai bentuk kewaspadaan gua pakai ini. Emang udah nggak ada masker sama sekali? Ya maka dari itu gue pakai apa aja gitu, soalnya gue Tapi mending lu buka dulu aja. Lu buka dulu deh. Gua jadi engap liatnya, tau nggak? Kayak sesak napas gitu. ya gue ya udah gue buka dulu. Aduh ngap juga. Btw, lu kok potong rambut sih? Hah? Keren kok kayak gitu. Oh iya dong, rambut baru. Keren kan? Besok gue juga pengen deh potong rambut kayak gitu. Ya ini sih udah ini, tapi kayak gini keren juga sih. Tapi gue pengen potong besok deh. Udah lupain dulu gaya-gayaan. Ya udah. Jadi sampai mana tadi? Ya tadi sampai masker. Ya men, gue kemarin coba cari masker itu udah nggak ada, habis penuh men, semua apotek, swalayan, pokoknya tiap gue cari masker gue tanyain pasti nggak ada gitu. Ya gue tahu juga tuh. Bahkan para tenaga medis pun istilahnya udah pada kehabisan masker untuk dia ngerawat pasien-pasiennya yang istilahnya terjangkit corona. Gila, itu sampai emang susah banget masker sekarang. Ya itu gitu, jadi mungkin ada orang yang emang sengaja ngumpetin terus harganya dimahal-mahalin juga. Terus gimana lagi? Emang semuanya duitin sekarang. Gila. Ya men, emang kejem banget oknum-oknum yang istilahnya nimbun masker, nimbun hand sanitizer, terus juga istilahnya malah mereka duitin gitu. Padahal buat apa? Nih ya, kalau misalkan untuk saat ini dan untuk saat seterusnya juga, orang yang berhak pakai masker tuh ya misalnya orang yang emang benar-benar sakit nih, terus juga petugasnya atau dokter yang memeriksa orang sakit juga, terus juga orang yang berpotensi terjangkit virus men, atau ya terjangkit penyakit gitu ya. Contohnya kayak pekerja-pekerja yang sering ketemu banyak orang nih ya, saya kayak kasir toko nih, terus kayak driver, terus kayak ya orang-orang yang di jalan gitu. Yang itu kalau misalkan orang-orang sehat kayak kita ya misalnya udah aja nggak usah pakai, terus juga cukup diam di rumah buat saat ini gitu. Ya mau gimana lagi tuh, ini tuh virus emang bener-bener menularnya itu cepet banget men, perkembangannya gila. Dari data yang awal bulan aja sampai awal bulan meningkat pesat men, jumlah kematian sama yang sembuh tuh udahlah ngeri banget gua ngejelasinnya. Virus ini tuh udah kayak alien men. Jadi gimana ya, dia tuh bisa menular lewat mana aja men. Dari mulai istilahnya diam di benda-benda padat, terus juga di udara, belum lagi kayak nempel-nempel di besi, di tembaga kayak gitu ya, dari orang yang udah nyentuh alat tersebut gitu. Ya udah sih, gimana lagi men. Aduh, jadi sebaiknya emang diam di rumah aja. asli gue bingung. Ini kabar nih udah mulai
udah mulai bikin panik gitu, sementara solusi belum ada. Dan gue juga istilahnya masih harus kerja men. Gue maksain, gue pakai ini gitu buat gue nutupin hidung gue sama mulut gue biar nggak terkena. Tapi gimana ya, Bukannya udah ada solusi dari pemerintah? nah emang sih ya gue dengar itu, cuman kan mana gitu bantuannya. Gue belum ini, sementara listrik di rumah juga udah mulai pada datang tagihannya. Bingung gue men, mama gue jadi ngomel-ngomel, papa gue juga jadi pusing. Ya udah gue sama papa gue maksain untuk kerja gitu, keluar rumah. Ya emang sih yang gue bingungin juga, pemerintah udah umumin ya untuk tentang kebijakan buat bantu masyarakat tentang penanganan virus corona ini, biar agar masyarakat stay at home gitu di rumah. Ya gue dengernya juga istilahnya belum jelas gitu gimananya. Ya gini ya, dari asalnya 2 minggu lockdown ya nggak harus keluar rumah gitu, sekarang diperpanjang jadi sampai lebaran. Dan istilahnya lebaran pun juga orang-orang udah nggak boleh mudik gitu. Jadi ya gimana, Ini tuh kayak berada di suatu dilema yang besar gitu. Jadi di satu sisi kita harus kerja, kita harus cari uang, kita harus istilahnya ya memenuhi nafkah lah buat keluarga kita, dan di sisi lain juga kita juga harus menghindari virus yang susah banget untuk kita detek tuh dia ada di mana gitu. Kalau misalkan terjangkit kan misalnya kita sakit, terus juga orang rumah malah lebih khawatir gitu. Jadi ya yang kasihan tuh temen gue yang dari daerah gitu, istilahnya dia anak perantauan nih. Di satu sisi dia nggak kerja, di sisi lain juga dia jauh dari keluarganya, dia nggak bisa kemana-mana. Ini mati gaya. oh ya teman kerja gue juga yang asalnya dari ini udah ada yang udah pada mudik duluan sih. Hah? Serius? Mestinya kan nggak boleh gitu untuk saat ini kita keluar kota atau pulang kampung gitu men. Itu kan bahaya gitu. Ya susah men ngejelasinnya, soalnya kan Ya gini kan, itu virus asalnya masuk dari kota nih ya. Kota kan istilahnya pintu gerbang orang-orang luar, orang-orang asing yang bisa masuk ke negara kita nih. Disitulah mulai terjangkit virusnya kan, lebih banyak orang dari kota men. Dan sekarang orang yang dari kota ya istilahnya pekerja dari kota, dia kan punya kampung nih, terus dia nggak sadar kalau misalkan dirinya tuh berpotensi atau emang dia terjangkit, atau dia nggak ngerasa terjangkit, bawa virusnya itu ke kota, bawa virusnya itu dari kota, terus juga dia pulang kampung karena udah nggak boleh kerja ya. Jadi gimana ya, malah nyebarin di kampung gitu, malah nyebarin di kampung halamannya. Maksud gua itu kan lebih berbahaya gitu. Sedangkan di kampung halamannya kan istilahnya rumah sakit masih terbatas dengan fasilitas yang mereka punya, terus juga istilahnya pengobatannya juga belum secanggih di kota. Itu bakal lebih parah gitu. aduh parah juga berarti ya. Aduh gimana dong ya serba salah gitu, dibilang bandel gimana, dibilang nekat ya ya udah, tapi kerinduan sama orang tua. Jadi ya apa sih, untuk teman-teman yang istilahnya pengen mudik, pengen pulang ke kampung halaman, kalau emang kalian sayang sama orang tua kalian dan sayang sama orang-orang yang tercinta buat kalian, udah tahan dulu, jangan dulu pulang gitu. Asli ini demi kebaikan kita bersama gitu. Ya istilahnya nahan rindu buat periode ini selama
ada wabah ini ya udahlah gitu, nggak apa-apa, nggak usah dulu pulang gitu, jangan istilahnya jangan memaksakan aslinya. Ya kalian kangen sama orang tua kalian, kalian kangen sama anak kalian, sama adik kalian, udah tahan dulu please. Oh iya, adik adik kita juga ya, si Neng lagi ada di Bali, nggak bisa pulang, malah mama gua kangen lagi sama dia. Ya udah sih, cuman bisa bantu doa aja, itu yang terbaik. Ya dulu sih disuruh pulang malah entar-entaran, sekarang udah susah pulang, ketahan di sana. Ya ya udah sih. Gue berharap semoga si Neng di sana bisa jaga diri, bisa baik-baik aja, dan gue juga berharap dia bisa terhindar gitu dari virus ini. Dan umumnya juga buat semua orang, seluruh masyarakat juga, gue berharap udah stop, nggak ada lagi yang terjangkit gitu. Soalnya kasihan para tenaga medis gitu, misalnya ini tuh sakitnya tuh bareng-bareng, dan kalau misalkan dirawat semua kan nggak efektif gitu untuk perawatannya. Kita berdoa aja gitu untuk semua keadaan ini semoga menjadi lebih baik, amin men. Ya udah sih, kita cuma bisa bantu doa aja gitu. Jadi gimana nih solusinya buat teman-teman semua, ya buat semua orang lah, semua masyarakat gitu, gimana harusnya baiknya? Ya itu solusinya gitu, kita tuh nggak bisa nih ya, nggak bisa berbuat banyak hal nih untuk keluar saat ini. Kita udah cukup stay at home, diam di rumah dulu nih, cuci tangan, jaga cuci tangan nih, pakai sabun tentunya men. Kalau habis melakukan atau megang sesuatu, sabun nih, terus cuci dengan air mengalir. Ya insya Allah gitu, itu bentuk hal kecil yang kita bisa lakukan untuk saat ini. Dan untuk hal besarnya udah diam di rumah, seenggaknya kita diam di rumah juga ini udah ngebantu para dokter untuk dia bisa menangani pasien yang udah terjangkit gitu. Ya udah, gue juga berharap nih bantuan dari pemerintah itu sangat nyata men, kasih himbauan lah, sama kasih solusi biar warga tuh nggak panik gitu, terutama ya istilahnya tentang untuk soal dapat makanan nih, terus jaminan kesehatan, terus makanan yang paling utama men, biar istilahnya semua orang tenang lah gitu. Ya oke lah gitu, kalau misalkan buat kayak cicilan motor, cicilan rumah, cicilan ya istilahnya nggak didatangin debt collector gitu men. Jadi itu udah bagus gitu ya, udah istilahnya udah diberi keringanan tuh, nggak usah dibayar dulu lah selama setahun ini, selama kasus corona ini gitu. Itu udah bagus banget, mantap. Cuman ini bantuan nyatanya kan istilahnya belum pada semua turun gitu, belum pada semua kebagian. Jadi masih ada orang yang istilahnya terpaksa buat keluar rumah demi nafkah itu gitu. Jadi termasuk juga gua. Ya kan, untuk mengenai soal bantuan itu mungkin pemerintah juga emang perlu waktu, kayak ya pendataan gitu men, istilahnya biar bantuan yang dia keluarkan itu emang bisa mengalir atau bisa jatuh kepada orang yang tepat gitu untuk pendataan itu. Jadi ya mungkin emang perlu sedikit waktu. Masa sih emang sebegitunya kah gitu ya? Selain bantuan juga pengenalan sosialisasi tentang virus COVID ini men. Banyak orang-orang yang istilahnya belum tahu, atau bukan meremehkan ya, emang mungkin mereka tidak memiliki akses informasi yang tepat juga mengenai virus ini. Jadi menganggap virus ini tuh nggak ada apa-apanya gitu buat mereka. Jadi mereka gimana lagi men? Tetap beraktivitas seperti biasa juga, terus istilahnya berkumpul dengan orang-orang yang biasa, menganggap kalau COVID ini tuh nggak akan
masuk gitu ke Indonesia, atau kalau misalkan tertular pun nggak akan memberikan dampak yang apa-apa atau mengerikan apa ya, ya mungkin orang-orang juga kayak dengar dampak yang mengerikan itu bilang hoax, itu bilang misalnya melebih-lebihkan, padahal kan istilahnya nggak ada yang memberi sosialisasi khusus untuk mereka tentang bahayanya virus ini bagaimana gitu ya. Bahkan orang-orang yang udah ya positif corona ya, jadi ada tuh petugas yang datang ya meriksa, itu malah ditontonin, diliatin gitu, malah apa ya, pada penasaran gitu, jadi hiburan buat mereka. Oh my god ya, aslinya jadi Harusnya kan menjauh gitu. Aduh, ini malah ditontonin. Ya Allah, kurang hiburan banget sih. Ya emang sih gue juga kurang hiburan. Tapi kan nggak harus nonton orang yang lagi diperiksa corona. Kita harus nonton, kita harus deket-deket juga. ya aslinya jadi malah jadi tontonan hiburan gitu, padahal kan harusnya kita menjauh gitu dari situ. Ya untungnya sih kabar itu udah apa ya, ya udah langsung segera dikasih penyuluhan gitu. Jadi misalnya untuk kumpul-kumpul kayak gitu atau nonton-nonton kayak gitu udah nggak ada lagi gitu, alhamdulillahnya. Jadi ya udah gitu, emang yang terbaik ya pokoknya diam terus di rumah gitu ya. Kalau emang penting-penting banget ya udah gitu, kasih satu orang aja untuk bisa keluar rumah ya, beli makan, beli sembako gitu untuk kebutuhan rumah, udah beres pulang lagi gitu, cuci tangan dan pokoknya bersihin diri selanjutnya kayak gitu. Ya udah gitu. Ayo teman-teman, yang sekiranya kalian biasa jadi kaum rebahan, ya udah rebahan aja di rumah gitu. Terus bantu doa juga di sosmed, bantu share untuk orang tuh bisa stay di rumah, bisa betah dulu di rumah dalam keadaan seperti ini sampai nunggu aman gitu. Ya mudah-mudahan secepatnya bisa aman. Emang sih kalau misalkan kita di rumah juga bete ya, kita emang bete gitu, nggak bisa kemana-mana seperti aktivitas kita biasa di luar. Cuman ya udah, ini tuh apa ya, ya ini merupakan sebuah teguran bagi kita juga, Teguran dari Allah biar apa ya, orang-orang tuh bersatu lagi gitu. Selama ini kan kita kayak saling musuhan, perang dagang, terus juga kayak apa sih istilahnya, caci maki orang, caci maki ya itu gitu. caci maki orang, terus juga apa sih istilahnya, karena beda pendapat gitu sama orang ini, dia mendukung ini, dia mendukung itu ya. Jadi pokoknya ini semua jadi bahan introspeksi diri kita lah, untuk menjadikan kita lebih baik lagi gitu, untuk jadikan kita satu lagi gitu sebagai umat manusia. Terus juga ya istilahnya ini tuh merupakan bentuk suatu keadilan juga untuk saudara-saudara kita yang kemarin tertindas gitu, kemarin yang direnggut kemerdekaannya dari penjajahan. Ini kayak saudara-saudara kita di Rohingya, di Uyghur, terus juga di Palestina, dan banyak itu saudara-saudara muslim kita yang saya nggak sebebas kayak kita gitu. Kita mau sholat, mau beribadah di masjid juga fine aja gitu. Ya itu gitu. Jadi gimana nih buat teman-teman yang istilahnya yang biasanya bisa jalan-jalan, yang biasanya bebas keluar, ternyata kalian harus dikurung nih. Gimana nih, apa kabarnya? Terus juga yang biasanya kalian bisa makan enak di luar, ke tempat kalian biasa makan di restoran favorit kalian gak bisa, harus makan di rumah yang misalnya seadanya. Kalian punya makanan tuh gimana rasanya. Terus juga kalian yang biasa seneng-seneng gitu di tempat hangout kalian, yang ketemu teman-teman kalian sekarang dibatasi, gimana nih rasanya. Ya terus gimana juga kalian yang biasanya
yang ya terus gimana nih yang biasanya kalian bisa sholat di masjid berjamaah sekarang harus sholat di rumah gitu men. Hah, sedih banget kan, yang biasanya kalian ke masjid sekarang kalian malah terkurung di dalam rumah. Ya itu gitu, Allah maha adil. Jadi Ya udah gitu, kalau misalkan emang apa sih kita mandangnya dari sisi negatif, emang semuanya terlihat negatif, terlihat mengerikan men. Cuman kan dari setiap kejadian nggak akan ada mungkin yang sia-sia buat orang-orang yang beriman. Coba lihat dari sisi positifnya. Ya mungkin yang selama ini nggak ada waktu buat bareng kumpul keluarga, sekarang jadi lebih banyak kumpul sama keluarga nih. Terus juga sama tetangga juga istilahnya jadi lebih ramah, jadi lebih sopan. Jadi ya sekarang udah mulai jarang ketemu lagi, udah saling ngobrol gitu, jadi bisa gotong royong lagi. ya udah ambil, ya ini semua sih emang ada hikmahnya gitu. Terus juga apa sih, gue lihat dari peneliti, ya dari penelitian gitu, ada orang yang menginfokan bumi itu dia lagi menguatkan dirinya lagi gitu, dari istilahnya dari kemarin global warming yang ada. Ya kan, orang yang tadinya bepergian terus banyak polusi di mana-mana gitu, itu lapisan ozon apa ya, pokoknya dia jadi menguat lagi gitu. Yang tadinya lapisannya udah mulai sedikit tipis banget, sekarang juga dia udah mulai menguatkan dirinya lagi, istilahnya udah apa ya, udah menyehatkan bumi lagi gitu. Itu dampak positifnya. Semua sih emang ada hikmahnya gitu. Jadi yang sehari-harinya jarang sama keluarga nih, ya udah manfaatin waktu kalian bersama keluarga yang nggak sering ketemu anak, nggak sering ketemu istri, sekarang misalnya nggak sering ketemu orang tua. Ya udah pergunain waktu kalian yang berharga ini untuk sama-sama dengan orang yang kalian sayang, untuk misalnya ya quality time gitu, sama-sama manfaatin waktu ini. Soalnya kalau misalkan ya amit-amitnya ada yang terkena corona, ya udah yang terkena corona nih ya, itu tuh waktu terakhir kalian bisa ngelihat keluarga kalian gitu kan. Istilahnya dia kayak diisolasi 14 hari ya. Kalau misalkan sembuh ya alhamdulillah, tapi kalau misalkan nggak bisa oh my god, kalian nggak bisa lihat, istilahnya nggak bisa lihat jenazahnya. Waduh, udah no, udah stop, jangan diceritain lagi, udah please, udah nggak bisa apa ya, nggak bisa lihat dia dikafanin, bahkan nggak dimandiin men. Terus juga dikuburinya juga di kuburan massal yang kena corona gitu. Ya udahlah, kita sama-sama, kata kita juga yang tadi, untuk bantu buat nyegahnya. Ya udah, nggak usah bandel dulu, nggak usah keluar rumah, udah itu aja dulu ya. Kalau nggak penting-penting banget ya udah jangan gitu. Soalnya kita harus pantau terus nih update berita di mana aja yang sekiranya emang udah zona berbahaya, udah hindarin, jangan kesana. Ya udah gitu, ini tuh misalnya sebagai bentuk ketaatan kita juga gitu dalam menaati pemerintah, menaati hasil dari para ulama-ulama gitu, agar beribadah di rumah nih ya. Terus juga jadi kalau misalkan gua ya, atau jadi kalau misalkan lu emang apa sih biasa sholat ke masjid, sedangkan sekarang udah nggak boleh nih ya sholat di masjid, ya bukan nggak boleh sih, dialihkan dulu untuk beribadah di rumah, tapi hati lu masih mau ke masjid, itu Allah udah mencatat men pahala lu sama dengan sholat di masjid kayak gitu. Oh iya, bisa gitu. Jadi nggak apa-apa nih kita nggak sholat di masjid gitu, misalnya nggak
nggak cari nafkah gitu. Jadi udah tenang aja, selama lu patuh, selama lu misalnya nggak membahayakan diri lu sama orang lain, lu sama dengan dapat pahala juga dengan diam diri di rumah ini. Pokoknya kita yang bagus perbanyak lagi doa kita nih ya, misalnya berhusul lagi zikir kita nih, misalnya kita nggak usah sombong lah dengan apa yang udah terjadi nih. Jangan menganggap diri kita kuat gitu, misalnya dengan kita berlindung dari hand sanitizer atau masker atau ini, kita nggak usah sombong, kita harus banyakin berdoa men. Buat apa kita sibuk nyetok hand sanitizer yang banyak, toh kan yang menghendaki kita terjangkit virus atau enggak ya hanya Allah gitu. Kita juga misalnya nggak dapat penyakit lain kan masih ada ancaman-ancaman yang lain. Jadi kita nggak usah egois, kita harusnya berbagi, manfaatkan waktu yang ada ini untuk kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Asli men. Ya, intinya kita beribadah dengan tenang nih, kita beribadah dengan tenang, lakukan hal-hal yang positif. Ya udah sih, gimana lagi, ya bantu aja deh buat temen-temen, kita sama-sama berdoa, berlindung gitu, supaya wabah penyakit ini bisa cepat segera hilang, ya Allah, amin. Terus juga untuk semua yang udah jadi korban dan positif, semoga lekas sembuh, semoga kalian bisa bertahan. Gue doain. Lakukan hal-hal yang positif, lakukan hal yang sebaik mungkin sama keluarga ya, intinya gitu. Oke deh teman-teman Deprik, assalamualaikum warahmatullahi. Kok lu yang nutup closing duluan? Biasanya kan gua. Ya nggak apa-apa gitu, gue ngucapin wassalamualaikum, masa lu doang sih, kan gue juga muslim gitu, gue juga berhak dong mendebarkan salam. Ya udah sih, nggak apa-apa juga. Ya udah, sampai jumpa kawan-kawan Deprik dimanapun kalian berada. Keep stay at home untuk saat ini, tunggu sampai situasi aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.